Ibu dan Bapak guru, pernahkah ketika memberikan sebuah masalah matematika, lalu peserta didik memiliki strategi penyelesaian masalah yang berbeda dari yang diajarkan? Misalkan, seperti permasalahan berikut. Mungkin ibu dan bapak menemukan jawaban peserta didik seperti ini. Atau jawaban seperti ini. Dan ada pula peserta didik yang menjawab seperti ini. Apakah ibu dan bapak guru dapat membandingkan strategi penyelesaian peserta didik yang berbeda dari yang ibu dan bapak ajarkan? Lalu, apakah menentukan strategi penyelesaian masalah yang paling efektif? Jika ibu dan bapak guru dapat membandingkan beberapa strategi penyelesaian masalah numerasi yang berbeda dan menilai yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan numerasi, maka ibu dan bapak berada pada posisi guru mahir. Masalah numerasi merupakan masalah matematika yang menggunakan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan. Sehingga peserta didik dapat menggunakan berbagai strategi dalam menyelesaikan masalah numerasi. Maka penting bagi guru mahir menentukan beberapa strategi penyelesaian atau jawaban peserta didik yang efektif. Lalu, bagaimana cara menguatkan perencanaan pembelajaran numerasi untuk guru yang berada pada tahap mahir ini? Pada pengembangan strategi pemecahan masalah, guru mahir dapat mengevaluasi permasalahan numerasi untuk mengidentifikasi dan menentukan beberapa strategi yang dapat dilakukan peserta didik. Mari menyimak contoh berikut. Muncul berbagai strategi penyelesaian masalah yang dilakukan peserta didik. Peserta didik dapat menggunakan strategi menentukan keliling lahan dengan menjumlahkan panjang sisi lahan, lalu menentukan panjang kawat. Selanjutnya, peserta didik dapat langsung menghitung panjang kawat dengan mengalihkan 3 di setiap panjang sisi lahan. Atau menghitung keliling lahan menggunakan rumus luas keliling persegi panjang, lalu menghitung panjang kawat. Mungkin ada juga peserta didik langsung menghitung panjang kawat dengan menjumlahkan semua sisi secara berulang. Tidak menutup kemungkinan ditemukan strategi lain yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, ibu dan bapak dapat membandingkan strategi yang lebih efektif dengan menganalisis strategi yang kemungkinan akan salah dan strategi yang dapat menghasilkan jawaban yang benar. Dari ketiga strategi, jawaban yang diberikan semua jawaban memiliki kemungkinan benar. Sedangkan jawaban 4 memiliki kemungkinan yang salah. Jawaban 4 memiliki kemungkinan salah karena ketika menjumlahkan secara berulang, terdapat satu sisi yang belum dijumlahkan oleh peserta didik. Sedangkan dari ketiga jawaban benar, jawaban 3 memiliki strategi penyelesaian yang lebih efektif karena menggunakan pendekatan rumus keliling persegi panjang. Setelah itu, ibu dan bapak dapat membandingkan satu strategi untuk dua permasalahan yang berbeda untuk mengetahui strategi yang efektif atau tidak efektif. Mari kita gunakan strategi jawaban 3 untuk menyelesaikan permasalahan numerasi berikut. Dengan menggunakan strategi jawab 3, dapat ditentukan keliling taplak meja untuk menentukan panjang renda yang dibeli, lalu mengalihkan dengan harga renda. Maka strategi jawaban 3 merupakan strategi yang efektif. Tahapan terakhir yang dapat ibu dan bapak lakukan, melakukan uji coba strategi yang telah dibuat dengan strategi yang dibuat oleh peserta didik dengan membandingkan dan mendiskusikan strategi dengan peserta didik atau teman sejawat untuk mendapatkan strategi yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Ibu dan bapak guru dapat membandingkan strategi jawaban 3 dengan jawaban peserta didik.
Untuk membantu diskusi dan mengidentifikasi, ibu dan bapak dapat meminta peserta didik mengisi tabel seperti berikut. Bagaimana ibu dan bapak guru sudah siap mengembangkan ragam strategi pemecahan masalah numerasi? Pastinya dapat ibu dan bapak mulai dengan mengidentifikasi strategi yang dilakukan peserta didik, menganalisis strategi yang efektif, membandingkan satu strategi untuk menyelesaikan dua permasalahan yang sama, dan melakukan uji coba strategi yang telah dibuat dengan strategi yang dibuat oleh peserta didik. Selamat mengembangkan ragam strategi pemecahan masalah numerasi. Jangan lupa untuk belajar meningkatkan kompetensi numerasi kita.